Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Dianiati dengan NIM 10421023 Prodi Biologi. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah Filsafat Ilmu Pengetahuan, yakni tentang etika ilmu, dengan dosen pengampu Burina Dwi Agustiani SPD MSI. Baiklah teman-teman, materi kali ini meliputi pengetahuan mistis, ontologi mistis, epistemologi mistis, dan aksiologi mistis. Pertama, tentang pengetahuan mistis. Pengetahuan mistik atau disebut juga dengan pengetahuan metafisika berasal dari kata meta yang berarti sesudah, selain, ataupun dibalik, dan kata fisika yang berarti nyata atau alam fisik. Jadi metafisika berarti sesudah dibalik yang nyata, atau dengan kata lain, metafisika adalah cabang ilmu filsafat yang membicarakan hal-hal yang berada di belakang gejala-gejala yang nyata. Secara umum, mistik adalah pengetahuan yang tidak rasional. Jika dikaitkan dengan agama, mistik adalah pengetahuan, ajaran, ataupun keyakinan tentang Tuhan yang diperoleh melalui meditasi atau latihan spiritual, bebas dari ketergantungan indera dan rasa. Adapun objek pengetahuan mistik ialah objek yang abstrak suprarasional, seperti alam gaib, termasuk Tuhan, malaikat, surga, neraka, jin, dan lain sebagainya. Objek yang dapat diketahui melalui pengetahuan mistik ialah objek-objek supranatural seperti kebal, debus, pet. Berikut contoh pengetahuan mistis. Pertama, ada mukasyafah. Mukasyafah adalah salah satu tangga menuju pengetahuan tentang dan dalam Tuhan, suatu pengetahuan hakikiah. Mukasyafah adalah upaya penyingkapan hijab-hijab yang menutupi diri. Secara esensial, penyingkapan adalah penghancuran tirai yang menutup objek dengan jalan rohani. Mukasyafah ini hanya diberikan kepada orang-orang tertentu yang telah mencapai makom waro, juhud, tawakal, serta ridho seperti para wali. Contoh yang kedua yaitu ilmu laduni. Ilmu laduni adalah ilmu batiniah yang bukan merupakan hasil pemikiran. Ilmu laduni adalah ilmu yang diterima langsung melalui ilham, iluminasi, atau inspirasi dari sisi Tuhan. Ilmu laduni ini tidak sembarangan orang bisa menerima, karena ilmu ini hanya diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan biasanya hanya bisa didapatkan oleh para nabi, waliullah, serta orang-orang yang soleh. 3. Ilmu saipi. Dari segi terminologi, saipi adalah nama ilmu yang terdiri dari rentetan bacaan menurut bilangan dan waktu tertentu yang disandarkan pada Allah. Dari segi substansi, saipi adalah doa yang dibaca terus-menerus atau berulang-ulang menurut bilangan dan waktu tertentu. Seperti ilmu saipi angin yang dimiliki oleh Raden Kiang Santang, yang bisa dipercaya dapat membuat orang berlari dan pindah secepat kilat. Contoh yang terakhir yaitu jangjawokan. Jangjawokan adalah semacam ucapan untuk tujuan magis tertentu. Isi kalimatnya mirip mantra dan biasanya disusun dalam bentuk syair. Bacaannya diajarkan oleh gurunya dari mulut ke telinga ataupun secara lisan. Syarat-syaratnya seperti puasa wedal, atau puasa menurut kelahiran, puasa 3 hari berturut-turut, puasa mutih, kadang tapa, dan lain-lain. Jika telah dibekali dengan bacaan jangjawokan, akan ada pantangan yang tidak boleh dilanggar. Seperti mantra sastra Sunda kuno yang masih sering dijumpai di masyarakat, khususnya di Jawa Barat. Bagian kedua yaitu ontologi mistis. Hakikat pengetahuan mistik.
Pengetahuan mistik adalah pengetahuan yang tidak dapat dipahami rasio. Maksudnya, hubungan sebab akibat yang terjadi tidak dapat dipahami rasio atau akal. Di dalam Islam, yang termasuk pengetahuan mistik adalah pengetahuan yang diperoleh melalui jalan tasawuf, atau pengetahuan mistik yang memang tidak diperoleh melalui indera atau jalan rasio. Pengetahuan mistik juga disebut pengetahuan yang suprarasional, tetapi kadang-kadang memiliki bukti empiris. Pengetahuan mistik juga sering disebut dengan pengetahuan metafisika, yang artinya cabang filsafat yang membicarakan hal-hal yang berada di belakang gejala-gejala yang nyata. Metafisika itu sendiri berasal dari dua kata, yakni meta dan fisika. Meta berarti sesudah, selain atau dibalik, sedangkan fisika berarti nyata atau alam fisik. Dengan kata lain disebut juga sesudah, dibalik yang nyata. Struktur pengetahuan mistis dilihat dari segi sifatnya, mistik dibagi menjadi dua, yaitu mistik biasa dan mistik magis. Mistik biasa, jika dalam Islam, mistik biasa adalah tasawuf, karena tanpa mengandung kekuatan tertentu. 2. Mistik magis adalah sesuatu yang mengandung kekuatan tertentu. Magis ini dibagi menjadi dua, yakni ada magis putih dan magis hitam. Magis putih selalu dekat hubungannya dengan Tuhan, sehingga dukungan Tuhan yang menjadi penentu. Mistik magis putih bila dicontohkan dalam Islam seperti mukjizat yang diberikan kepada para nabi, karomah, serta ilmu hikmah yang diberikan kepada manusia berpangkat wali. Kemudian ada magis hitam, erat hubungannya dengan kekuatan setan dan roh jahat. Menurut Ibnu Khaldun, penganut magis hitam ini memiliki kekuatan di atas rata-rata. Kekuatan mereka yang menjadikan mereka mampu melihat hal-hal yang gaib dengan dukungan setan dan roh-roh jahat. Bagian ketiga yaitu epistemologi mistis. Objek pengetahuan mistik ialah objek yang abstrak suprarasional, seperti alam gaib termasuk Tuhan, malaikat, surga, neraka, jin, dan lain sebagainya. Objek yang dapat diketahui melalui pengetahuan mistik ialah objek-objek supranatural seperti kebal, debus, pelet, penggunaan jin, dan santet. Cara memperoleh pengetahuan mistik. Pengetahuan mistik itu tidak diperoleh melalui indera dan tindakan saja, juga dengan menggunakan akal rasional. Pengetahuan mistik diperoleh melalui rasa, ada pula yang mengatakan melalui intuisi, sedangkan Al-Ghazali mengatakan melalui domir atau kolbu. Ukuran kebenaran pengetahuan mistik. Kebenaran mistik dapat diukur dengan berbagai macam ukuran. Bila pengetahuan itu berasal dari Tuhan, maka ukurannya adalah teks. Tuhan yang menyebutkan demikian. Tatkala Tuhan mengatakan dalam Al-Quran bahwa surga dan neraka itu ada, maka teks itulah yang menjadi bukti bahwa pernyataan itu benar. Ada kalanya ukuran kebenaran pengetahuan mistik itu kepercayaan, jadi sesuatu dianggap benar karena kita mempercayainya. Bagian terakhir yaitu aksiologi mistis. Kegunaan pengetahuan mistik. Pengetahuan mistik itu amat subjektif. Yang paling tahu penggunaannya ialah pemiliknya. Seharusnya kita bertanya kepada pengawal tasawuf, para pengamal ahli hikmah, atau kepada dukun, mereka menggunakan untuk apa pengetahuannya itu. Secara kasar, kita dapat memperkuat keimanan. Mistik magis putih digunakan untuk kebaikan, sedangkan mistik magis hitam digunakan untuk tujuan jahat. Di kalangan sufi atau penganut tasawuf, penggunaan mistik biasa dapat menenteramkan jiwa mereka. Pengetahuan mereka seiring dapat menyelesaikan persoalan yang tidak dapat diselesaikan oleh sains dan filsafat. Kesimpulan materi kali ini, pengetahuan mistik pada saat ini adalah pengetahuan yang sangat dicari oleh sebagian orang, karena eksistensinya yang bisa menjadikan sesuatu menjadi nyata tanpa menunggu terlalu lama.
akan proses yang dilalui dalam perjalanan yang semestinya. Pengetahuan ini menjadi eksis dan dicari oleh sebagian orang karena pengaruhnya sangat besar bagi kebutuhan orang yang menginginkan sesuatu secara instan tanpa melalui proses terlebih dahulu. Pengetahuan mistik adalah pengetahuan yang tidak dapat dipahami rasio. Maksudnya, hubungan sebab akibat yang terjadi tidak dapat dipahami rasio atau akal sehat. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, dan klik the notification bell. Bye-bye.